Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Andika, tugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu saya dengan bicara dengan Bapak siapa? Pak Radit, Pak Radit. Bapak Radit umurnya berapa Pak? 24 tahun, 24 tahun. Kalau boleh tahu Bapak di sini tinggal di mana Pak ya? di Jalan Andakasa. Jalan Andakasa. Bapak sebelumnya sudah menikah? Belum, Belum. Bapak kalau boleh tahu sini dan keluhan dengan apa Pak? untuk mencari kesehatan, Tujuan kesehatan. Iya. Kesehatannya bagaimana Pak? untuk melamar CPNS, Untuk melamar CNS. Surat kesehatannya yang kayak bagaimana Pak? untuk keluhan jantung. Oh, untuk pemeriksaan jantung. Ya, Sebelumnya Pak punya keluhan lain? tidak ada, Tidak ada. Bapak punya riwayat penyakit lain juga? tidak ada, Tidak ada. Dari keluarga juga tidak ada. tidak ada. Tidak ada. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan mendengar suara jantung dari Bapak. Dan Bapak bersedia untuk saya periksa dulu? Sedia. Sedia. Baik. Kalau Bapak bersedia, Bapak bisa masuk ke ruang pemeriksaan Pak ya. Ya, Baik Pak, silakan masuk. Silakan berada di sini Pak. Baik Pak, sebelum badan Pak bisa lepaskan baju bagian atas Bapak dulu Pak ya. Saya akan melakukan tindakan cuci tangan dulu ya. Kenapa? Pak bisa berbaring Pak ya. Bapak bisa mencuci kita. Di sini saya akan membantu Bapak dengan posisi 30 derajat Pak ya, agar memudahkan saya dalam mendengar suara jantung Bapak. oke. Sebelum Bapak di sini bisa tenang, rileks Pak ya, bernapas biasa agar memudahkan saya mendengar suara jantung Bapak ya. Oke. Kan sini saya akan mulai Pak ya. Di sini saya akan mendengarkan pada beberapa titik. Yang pertama saya mulai dari apex cordis, itu pada bagian sela iga 5 atau ICS 5 pada bagian kiri dada Bapak Pak ya. Oke. Dengar. Selanjutnya saya akan mendengar pada ketuk pulmonal pada bagian sela iga 2 atau ICS 2 pada bagian kiri dada Bapak. Selanjutnya saya akan mendengar dari ketuk aorta pada bagian ICS 2 atau sela iga 2 pada bagian kanan dada Bapak. Selanjutnya terakhir saya mendengar pada ketuk tricuspid pada bagian sela iga 4 dan 5 di antara sternum Bapak Pak ya, kiri dan kanan. Kenapa? Dari pemeriksaan tadi yang sudah saya dengar, irama jantung Bapak itu irregular, frekuensi yang normal, di mana bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2 itu normal. Oke. Lalu tidak ada suara tambahan seperti suara murmur maupun suara yang lain Pak ya, itu suara pecah. Nah, Oke. semua nanti hasil pemeriksaan saya catat dalam pemeriksaan saya. Oke. Kenapa? Bapak bisa kemudian berdiri dulu Pak ya. Baik Pak, selanjutnya saya akan di sini akan melakukan pemeriksaan auskultasi paru atau mendengar suara napas Bapak ya. Di sini Bapak bisa relax dan suara bernapas dengan normal Pak ya. Saat saya suruh hembuskan Pak ya. Pak, ini Bapak bisa tarik napas Pak. Eka lepaskan. Tarik, lepaskan. Tarik, lepaskan. Tarik, lepaskan. Tarik, lepaskan. Tarik, lepaskan Pak. Tarik kali Pak. Tarik, tarik, hembuskan Pak. Tarik, hembuskan Pak. Tarik, hembuskan Pak. Cukup Bapak bisa kembali muter Pak ya ke arah belakang. Saya akan sambil Pak bisa duduk sambil istirahat tidak Pak. Duduk seperti biasa Pak. Nah, boleh seperti itu Pak. Bapak bernapas Pak ya. Napas, tarik, buang. Napas, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Tarik Pak, buang. Tarik, buang. Tarik Pak, lagi, buang. Tarik Pak, buang. Tarik Pak, tarik Pak. Lagi Pak, tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Nah, cukup Pak. Bisa kembali menghadap saya Pak ya. Dan Pak, duduk, silakan duduk. Dari hasil pemeriksaan tadi irama napas Bapak itu normal, teratur Pak ya. Tidak ada suara tambahan seperti ronki maupun murmur. Bapak, sudah cukup Pak ya.
Baiklah Pak, di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan deteksi bruit dan juga Trendelenburg. Yang pertama saya akan melakukan deteksi bruit dulu Pak ya. Pak bisa berbaring dulu. Oke. Bapak bisa menekuk kaki Bapak. Seperti itu Pak. Sini saya akan mendengarkan bising dari suara arteri maupun aorta pada bagian perut ke bawah Bapak ya. Oke. Ini saya akan rasa soal agak kurang nyaman, bisa bilang kalau kurang nyaman Pak ya. Oke Pak. Saya mulai dulu Pak ya. Siap. Saya mulai titik dari arteri karotis dulu Pak ya. Iya. Saya dengarkan. Selanjutnya pada aorta abdominalis Pak ya. Aorta abdominalis. Selanjutnya pada arteri renalis Pak ya, pada sisi kiri. Lalu pada arteri renalis pada sebelah kanan, itu dextra. Selanjutnya pada arteri iliaka Pak ya, pada kanan dulu, pada kiri. Nah, selanjutnya saya akan bisa pada arteri femoralis Pak ya. Pak bisa sedikit melonggarkan celananya Pak ya. Stop Pak, baik Pak, cukup Pak. Lanjut, saya akan mendengar. Cukup Pak. Dari hasil pemeriksaan tadi tidak saya dapatkan suara bising pada arteri aorta Bapak, berarti tidak ada bruit pada daerah arteri maupun aorta Bapak. Itu berarti normal, tidak adanya penyumbatan pada arteri Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Trendelenburg. Sini Bapak bisa tetap kembali menekuk kaki Bapak Pak ya. Nah, di sini Bapak bisa menaikkan sedikit kaki Bapak Pak. Mananya Pak ya? Oh, tangan. Ya, sebelah kanan terutama Pak. Ya. Bapak bisa lihat dulu di sini saya akan melakukan sedikit penekanan Pak ya. Iya. Melihat apakah nanti adanya pengisian vena pada kaki Bapak atau enggak Pak ya. Ya. Bapak bisa tahan Pak ya, saya urut dikit dulu Ya. supaya arah darahnya ke bawah. Biasanya saya akan menggunakan ini namanya tourniquet Pak ya di sini Ya. untuk membendung ataupun memberikan tekanan pada bagian paha atas Bapak. Ya. Sini saya akan melakukan sini Pak ya. Ya Pak. Ini saya kencangkan juga Pak ya. Ya Pak. Kalau Pak bisa berdiri dulu Pak ya. Berdiri sini Pak. Berdiri Pak. Baik. Di sini bisa kita lihat. Dulu kita tunggu selama 20 detik. Boleh melihat apakah ada pengisian apa tidak. Baiklah Pak, setelah 20 detik saya lepaskan kembali Pak ya. Saya lihat kembali apakah terjadi pengisian vena, apakah terjadi variasi pada paha Bapak atau tidak Pak ya. Baiklah Pak, cukup, bisa kembali diturunkan Pak tanahnya. Bapak ya Pak, bisa kembali duduk Pak ya. Baiklah Pak, dari hasil pemeriksaan tadi tidak saya dapatkan adanya pengisian vena yang berarti Bapak tidak mengalami varises Pak ya. Ya. Baiklah Pak, terima kasih atas ini. Saya akan lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Baiklah Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan namanya GVP atau jugularis vena pressure atau penekanan pada jaringan pulmonaris Bapak Pak ya. Sebelumnya Bapak bisa berrebahan dulu, saya akan melakukan tindakan cuci tangan dulu Pak ya. Pak, Bapak bisa meluruskan gigi Bapak. Ini saya akan mengatur posisi kepala Bapak itu 30 derajat Pak ya, agar memudahkan saya. Lalu pandang Bapak lurus, lalu menengok ke kiri Pak ya. Menengok ke kiri Pak, baik. Di sini saya akan melakukan penekanan pada vena jugularis Bapak ya. Di sini untuk tujuan untuk mencari titik kolapsnya Pak ya. Di sini saya akan menekan dari arah berlawanan dari angulus mandibula Bapak Pak ya, saya ke bawah. Terus saya mencari undulasinya dengan cara menekan ke bawah lalu melepas untuk mencari titik kolapsnya. Bapak, selanjutnya saya akan mencari titik angulus sterni Bapak untuk kemudian diproyeksikan dengan titik kolaps Bapak ya. Saya memproyeksikan secara horizontal Pak ya. Titik kolaps Bapak di sini. Baiklah Pak.
dari baju Pak kembali ini, saya juga sudah mendapatkan titik tertingginya Pak ya. Di sini dari hasil pemeriksaan, tinggi dari kepala Bapak itu tidak melebihi dari 8 cm, atau dari hasilnya itu 2 cm ditambahkan dengan 5 cm, dimana itu hasilnya adalah 7 cm H2O, dimana itu artinya tidak ada kelainan pada JVP Bapak, berarti tidak ada kelainan pada jantung kanan Bapak ya. JVP-nya normal berarti Pak ya. Selanjutnya Bapak saya kembali duduk Pak ya. Terima kasih atas kerjasama Pak ya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melakukan penilaian pada pemeriksaan X-ray torak. Yang pertama kita lakukan itu adalah memasang foto X-ray pada light box. Lalu kita memasang foto X-ray torak ini sesuai dengan marker yang ada. Marker yang ini sudah terlihat pada gambar ini adalah R, di mana menunjukkan yang ini artinya sebelah kanan. Yang berarti posisi dari foto ini adalah AP, AT, atau dari anterior posterior. Nah, yang selanjutnya itu adalah menilai identitas dari foto torak itu sendiri. Identitasnya di sini terlihat ya pada pojok kiri atas dan kanan atas, dari jenis kelamin, nama, tanggal pembuatan, umur, dan juga ID dari pembuatan X-ray torak itu sendiri. Jadi saya simpulkan dari foto toraks X-ray ini sendiri cukup bagus karena identitas cukup lengkap. Lalu persyaratan foto toraks pada proyeksi AP yang layak itu adalah yaitu mencakup keseluruhan dari area kafum toraks. Lalu inspirasinya bisa kita lihat, menilai inspirasinya cukup apa tidak itu terlihat dari jumlah kosta yang terlihat. Di sini kosta terlihat 9 sampai dengan 10 toraks, yang artinya ini inspirasinya cukup. Lalu simetris dari foto torak ini sendiri, simetrisnya itu dilihat dari kafum torakal itu berada di tengah-tengah dari sendi sternoclavicular. Yang selanjutnya adalah kondisi dari sinar X sendiri. Ini apakah cukup apa tidak? Di sini sinar X-nya cukup, terlihat pada foto X-ray torak ini terlihat sampai dengan T4 atau torakal 4. Yang selanjutnya yang kita nilai adalah bentuk dari jantungnya. Bentuk jantungnya itu normalnya itu seperti bentuk buah pir, jadi foto torak ini jantungnya normal. Lalu kita mengukur ukuran jantung itu sendiri dengan cara menarik dari garis tengah trakea ini, lalu tarik garis dari jarak sudut costophrenicus terjauh dari sini sampai dengan ke sini, itu namanya DTX1 kita tarik. Habis itu kita tarik dari tengah ke salah satu jarak jantung terjauh, yang itu sebelah kanan itu bisa kita bilang T1, lalu yang satunya T2. Lalu cara menghitungnya adalah T1 ditambah dengan T2 dibagi dengan DTX1 dikalikan dengan 100%. Apabila hasilnya melebihi dari 50%, maka terjadi kardiomegali. Namun jika kurang dari 50% itu artinya normal. Pada foto jantung pasien ini didapatkan hasil kurang dari 50% yang menandakan jantung pada pasien adalah normal. Lalu yang bisa kita nilai ini adalah pinggang jantung dari foto torak ini sendiri. Bisa kita lihat pinggang jantungnya itu melengkung ya, itu normal. Lalu yang selanjutnya kita nilai adalah segmen dari anatomis jantungnya itu, ada pelebaran atau tidak. Yang pertama kita nilai itu pada atrium kanan aorta ascendens. Yang bagian kiri itu yang kita nilai adalah aorta knop dan pinggang dari jantung itu sendiri. Lalu yang bisa kita lihat juga di sini pada apex cordis dari jantung ini tertanam atau terangkat. Ya, pada foto ini terlihat apex cordisnya itu tertanam. Lalu selanjutnya kita menilai pada bagian aortanya. Nah, aortanya ini atau kita bisa sebut dengan A2. Nah, normalnya cutoff aorta ini itu kurang dari 4 cm. Diukur dari tengah-tengah jarak trakea menuju daerah aorta ascendens terjauh. Lalu knob aorta juga sama. Normalnya itu kurang dari 4 cm, diukur dari tengah ke jarak terjauh dari aorta knob. Nah, selanjutnya kita nilai adalah dari hilus dari RDPA atau right descendant pulmonary artery.
sini bisa kita lihat apakah ada dilatasi apa tidak, yang dimana normalnya itu kurang lebih dari 17 mm. Nah, pada foto ini kita dapatkan itu kurang dari 17 mm, yang berarti RDPA itu normal. Lalu hilus itu normalnya itu yang kanan itu lebih rendah daripada yang kiri. Nah, selanjutnya yang kita nilai adalah corak vaskuler dari paru. Itu normal, bertambah atau berkurang. Menurut saya di sini coraknya itu normal. Nah, yang terakhir itu adalah parenkim paru. Dari parenkim paru itu bisa kita lihat ada perkabutan atau tidak pada foto ini. Yang bisa kita lihat tidak ada yang perkabutan. Lalu yang bisa kita lihat itu sudut pada kosuprenikusnya itu runcing, yang dimana itu menandakan normal, tidak adanya efusi pleura. Nah, kesan yang bisa saya berikan pada foto ini adalah tampak dari keseluruhan yang bisa kita lihat di sini normal, tidak adanya efusi pleura, tidak adanya dilatasi aorta maupun kardiomegali. Nah, sekian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah Pak, dari hasil pemeriksaan keseluruhan tadi, yang pertama dari auskultasi jantung, itu tidak ada masalah Pak ya, tidak ada kelainan pada suara jantung Bapak. Selanjutnya pada pemeriksaan auskultasi paru atau pernapasan, sama juga tidak ada permasalahan. Selanjutnya pada pemeriksaan Trendelenburg dan juga deteksi Bruit, tidak ada kelainan juga, normal. Selanjutnya pada GVP, jugularis vena pressure atau tekanan jugularis tadi, itu juga tidak ada masalah. Selanjutnya yang terakhir itu pada pemeriksaan hasil ronsen tadi yang sudah saya interpretasikan, sama juga tidak ada kelainan, normal. Nah, selanjutnya saya akan membuatkan surat kesehatan untuk Bapak yang bisa Bapak gunakan untuk melamar CPNS Pak ya. Selanjutnya Bapak ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak. Tidak ada. Terima kasih Pak ya atas kerjasamanya. Selamat pagi Pak ya. Sama-sama.